Amin. Terima kasih Lloyd atas lagu istimewanya, penyambut khotbah. Baiklah, kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Pendeta Jimmy Nayoan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa Pendeta, perkenalkan diri dan keluarga. Kami persilakan waktu yang indah ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap suara saya kedengaran ya. Saya. Baik, terima kasih. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan saudara jemaat yang ada di Colorado. Kami sangat bersyukur karena hari ini boleh kembali beribadah bersama-sama dengan saudara di kesempatan ini ya, di jemaat Ciasdak ya. Puji Tuhan untuk kesempatan ini. Saya Ibu Jane Dodi bilang bahwa untuk perkenalkan diri, saya mungkin berpikir sudah kedua kali saya bicara di sini, tapi mungkin enggak apa-apa lah ya. Oke, saya Jamie Nayoan dan istri Nuning. Saya punya 2 anak, Alicia dan Syera. Dan secara khusus saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan boleh mengenal Bapak Ibu Saudara yang ada di jemaat Ciasdak ini. Saya selalu mengingat akan kebaikan dari Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bagaimana Bapak Ibu boleh pernah membantu saya ya, bahkan sampai baru-baru ini ada juga satu mahasiswa yang saya lihat dia hadir di sini. Dia boleh dibantu oleh jemaat yang ada, oleh saudara yang ada di sana. Saudara Elisa, dia sekarang sudah, puji Tuhan, dia baru menyelesaikan bundle skripsinya, sudah ditandatangan dan nanti kalau Tuhan berkenan dia akan selesai bulan September. Ya, puji Tuhan. Dan memang di luar dari dugaan pada waktu saya membimbing dia di skripsi, dia kasih tahu sama saya, "Sir, saya punya utang 33 jutaan." Saya bilang, "Elisa, saya belum tahu apa yang saya membuat, tapi kamu berdoa lah ya." Dan saya puji Tuhan saudara sudah membantu lewat Bang Lloyd dan saudara semua, Pendeta Yoram dan saya sini juga ada Pak Sam dan juga ada saudara yang saya tidak sebutkan semuanya. Saya mau menyampaikan sekali lagi terima kasih ya. Baik saudara, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar buku Mazmur, bagaimana pendapat kita? Apakah buku Mazmur ini menjadi satu bagian yang kita sukai atau tidak?
Saya pribadi sangat menyukai buku Mazmur. Saya sangat menyukai membaca buku Mazmur. Ya, kenapa? Karena ketika membaca buku Mazmur, saya melihat bagaimana orang-orang yang menulis buku Mazmur menggambarkan akan kehidupan mereka berjalan dengan Tuhan. Oke. Sebelum kita lanjut untuk membahas dari buku Mazmur, secara khusus Mazmur 23, saya mengundang sekali lagi saudara untuk berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mempelajari firman-Mu, dan kami boleh lebih mengenal Engkau, dan kami juga boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami isi firman itu. Kami boleh lebih mengalami pengalaman berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kiranya Kau memberkati waktu-waktu ke depannya ketika kami merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, kalau kita melihat buku Mazmur ini secara umum dibagi atas 4 bagian. Ya, Mazmur 1 sampai 41, Mazmur 42 sampai 72, Mazmur 73 sampai 89, Mazmur 90 ayat 1 sampai 106, 90 sampai 106, dan Mazmur 107 sampai 150. Kemudian pada hari ini kita akan fokus pada bagian yang pertama, tetapi tentu saja tidak keseluruhan, tapi saya cuma kasih gambaran saja tentang isi dari bagian pertama buku Mazmur ini. Mazmur 1 dan 2 merupakan pengantar untuk kitab Mazmur secara keseluruhannya. Kemudian sebagian besar adalah Mazmur dari Daud, dan kebanyakan adalah doa pada waktu kesusahan. Yang lain adalah merupakan keyakinan kepada Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Yang lain berisi refleksi tentang etika dan ibadah yang ditemukan dalam Mazmur 1, 14, 15, 19, 24, 26. Dan Mazmur 40 dan sampai 41 adalah bagian akhir dari Mazmur, bagian pertama di buku Mazmur ini. Nah, saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi dari buku Mazmur ini, saya memperhatikan bahwa buku Mazmur ini disusun dalam satu komposisi yang sedemikian rupa, luar biasa ya. Contohnya Mazmur pasal 15 sampai Mazmur pasal 19. Mazmur 15 sampai 18 adalah doa meminta kelepasan. Kemudian di akhir dari bagian itu Mazmur 19 itu pujian kepada Allah. Mazmur pasal 20 sampai pasal 24 itu juga sepertinya disusun satu bagian. Mazmur 20 sampai 23 adalah merupakan nyanyian yang berisikan permohonan kelepasan khusus ya, dan berisi tentang pengakuan Tuhan yang memberikan kelepasan. Di Mazmur pasal 24 berisi pujian kepada Allah. Nah, saudara, kita tidak akan melihat secara mendalam isi dari keseluruhan pasal-pasal yang saya sebutkan dalam bagian pertama buku Mazmur ini. Tetapi secara khusus pada saat ini kita akan melihat buku Mazmur pasal 23. Ya, Mazmur pasal 23 ini. Bagi saya, Mazmur pasal 23 ini adalah merupakan satu pernyataan iman dari Daud. Dia memulaikan Mazmur ini dengan perkataan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kalau kita mendengar Mazmur pasal 23, saya yakin saudara sudah sangat familiar dengan Mazmur 23 ini ya, apalagi dengan bahasa Tuhan adalah gembalaku. Ya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana pentingnya perkataan Tuhan adalah gembalaku dalam buku Mazmur ini. Sebenarnya apa signifikansi dari kata Tuhan di sini dan ketika Daud merujuknya sebagai gembala. Saudara, kalau kita membaca buku Mazmur, maka secara keseluruhan kita melihat bagaimana pengakuan para pemazmur tentang Tuhan ini. Dan mereka sering menyebut Tuhan itu adalah sesuatu, ya. Dan dari antara penyebutan kata Tuhan itu, ya, kebanyakan pengakuan itu merujuk pada Tuhan adalah jaminan perlindungan. Kalau saudara membaca contoh Mazmur 10 ayat 1, dia bilang Tuhan adalah Raja. Mazmur 14, Tuhan adalah tempat perlindungan. Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku takut. Kemudian di ayat yang sama dia bilang Tuhan adalah benteng hidupku. Kemudian di Mazmur pasal 28 dia bilang Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku.
kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Dia bilang begitu ya. Kemudian di ayat yang ke-8 dia bilang, Tuhan adalah kekuatanku. Dan di Mazmur 37 dia bilang, Tuhan adalah tempat perlindungan. Kemudian di ayat di pasal ke-84 dia bilang, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kemudian pasal 93, Tuhan adalah raja. Kemudian 94 dia bilang, Tuhan adalah kota bentengku. Kemudian 95, Tuhan adalah Allah yang besar. Ya. Nah, kemudian dia juga kasih tahu begini di Mazmur 59, Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Nah, bagaimana sikap dari orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongannya atau sumber pertolongan mereka? Di Mazmur 124 ayat 8 ayat yang terkenal dia bilang, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kemudian Mazmur 125 ayat 1 dibilang, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam buku Mazmur ini, ketika orang menyebutkan kata Tuhan atau Yahweh, penyebutan ini sebenarnya masih agak sedikit ini juga ya, karena ada orang menyatakan Yehova, Yahweh, dan lain-lain. Tetapi intinya adalah oknum ilahi, Allah Israel ini, ketika mereka menyebutkan kata Tuhan ini, maka ini adalah merupakan satu jaminan perlindungan. Saudara, jadi kalau misalnya Daud dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu bukan sesuatu yang main-main. Kalau dia katakan bahwa Tuhan itu atau Yahweh itu adalah gembalanya, adalah tempat perlindungannya, maka ketahuilah bahwa dia sementara menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Oleh karena begini, orang yang menceritakan bahwa Tuhan adalah gembala ini, yaitu Raja Daud sendiri, adalah orang yang mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan secara luar biasa. Dari sejak dia dipanggil di padang belantara, ya, bahkan sebelumnya, dan semenjak dia mengembalakan domba di padang belantara, kemudian dipanggil, ya, dia mengalahkan Goliat, dia memimpin pasukan mengalahkan bangsa Filistin, dan bahkan sampai bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi Tuhan meluputkan dia, dan kemudian dia menjadi Raja Yehuda, dia kemudian menjadi Raja Israel. Saudara, di tangan Daud ini, kerajaan Israel kokoh dan dikenal di mana-mana, dan bahkan sampai saat ini, bagaimana kerajaan Daud itu berjaya, ya. Dan itu semua oleh karena dia memiliki Allah, yaitu Tuhan sendiri atau Yahweh sendiri. Nah, saudara, Daud dia mengakui Tuhan itu sebagai penolong. Daud dia mengakui Tuhan itu sebagai Allah yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Dan orang-orang yang di sekitar bangsa Israel ini sangat tahu tentang oknum ilahi ini. Dan mereka sangat tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi akan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi saudara, sekali lagi ketika Daud dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tolong ingat bahwa ungkapan kata Tuhan di situ adalah satu hal yang sangat-sangat kuat, adalah satu hal yang sangat-sangat penting dalam konteks kehidupan mereka pada saat itu. Ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka sangat tahu bangsa Israel punya Tuhan ini berbeda, bangsa Israel punya Allah ini berbeda. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya mau ingin sampaikan, pada waktu Daud dia katakan Tuhan adalah gembalaku, maka itu merupakan satu jaminan. Ya, itu merupakan satu jaminan yang berdasarkan pengalaman kehidupan dari Daud. Dan orang-orang pun tahu tentang ungkapan ini adalah satu bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud dengan secara sederhana dibilang begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bayangkan, pada waktu dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, dia mengambil satu kesimpulan dalam hidup. Kalau Tuhan itu adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Saya suka sekali akan ilustrasi yang sering saya dengar, saya baca. Dia bilang perlombaan tentang menghafal Mazmur 23. Dan kemudian seorang anak kecil, dia berdiri di panggung, dan dia mulai menghafal. The Lord is my shepherd. Kemudian dia lupa. Dia mencoba menghafal, dia ulang lagi, the Lord is my shepherd. Tetapi setelah dia ulang-ulang tidak ingat, kemudian dia cuma bilang apa?
That's all enough. Dia bilang, itu saja sudah cukup. Tetapi dia punya maksud adalah, itu saja saya sudah bisa, saya cuma bisa menghafal itu dan sudah cukup. Tetapi kalau kita melihat theological, kita melihat dia punya implikasi teologis di situ. Kalau Tuhan adalah gembala, itu saja sudah cukup. Sebenarnya seperti itu. Ya, kalau Tuhan adalah gembala, bayangkan Daud, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa sampai Daud mengambil kesimpulan seperti itu? Kenapa sampai Daud dia berani sekali mengatakan bahwa kalau Tuhan itu adalah gembala, maka dia tidak akan kekurangan. Nah, saudara akan melihat bagaimana gambaran ya dari apa yang Daud sebutkan di Mazmur 23 itu dijelaskan lebih lanjut pada ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini. Oke, saya akan share screen. Saya berharap saudara boleh lihat akan share screen ini. Saya mohon izin share screen ya. Apa bisa saudara boleh, apa bisa dilihat? Saya berharap bisa ya. Oke. Coba Bapak Ibu saudara perhatikan ini. Di sini ditulis Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang saya katakan tadi bahwa Daud dia mengambil kesimpulan dari apa yang dia alami dalam kehidupan. Bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Oke. Nah, sekarang saudara coba perhatikan ini. Coba kita perhatikan akan struktur atau bagaimana Mazmur ini Mazmur 23 ini disusun. Coba kita perhatikan. Pada bagian yang hijau ini, dia bilang begini, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan bahwa subjek di sini adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang membaringkan di padang yang berumput hijau. Kemudian dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, lihat di sini bahwa Bapak Ibu perhatikan bahwa pada bagian hijau ini sepertinya kondisi yang digambarkan oleh Daud ini adalah kondisi-kondisi yang menyenangkan, ya. Kondisi-kondisi yang menunjukkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan hidupnya dipenuhi. Bagaimana dia mengalami akan kesegaran dalam jiwa. Ya, kalau kita kadang-kadang seperti dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi akan kesukaan, ya, ada rasa senang, ada sukacita. Ketika kita mungkin dipromosikan, ketika mungkin kita merasa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, ya, ini juga gambaran yang disampaikan oleh Daud. Jadi dia setelah dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, perhatikan dia bilang dia memberitahukan bahwa kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari itu Tuhan cukupkan. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan memberikan kepadanya pemenuhan akan kebutuhan yang dia perlukan setiap hari. Ya, dan mungkin saya boleh katakan ialah kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Ya, dan kemudian kita perhatikan di sini. Setelah Daud dia mengatakan tentang hal ini, dia katakan begini, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Daud katakan bahwa dia adalah gembala, dan gembala dia menuntun pada jalan yang benar. Nah, saudara, kalau saya perhatikan, maka ini bahasa yang disampaikan oleh Daud pada bagian ini mengikat dua hal ini. Mengikat di bagian hijau dan mengikat di bagian yang merah ini. Coba perhatikan, nanti saudara akan lihat sendiri. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tolong perhatikan. Gembala yang menuntun, ya. Gembala yang menuntun, dia bilang di ayat yang kedua dan tiga, perhatikan subjeknya adalah gembala. Dia membaringkan, dia membimbing. Oke. Kemudian di bagian yang keempat, ayat yang keempat juga dia bilang begini, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Pada waktu Daud juga, walaupun dia berada dalam lembah kekelaman, ternyata Tuhan yang sebagai gembala ada bersama-sama dengan dia. Jadi itu sebabnya dia bilang ketika dia menuntun pada jalan yang benar, bisa saja dituntun pada padang berumput yang hijau, tapi bisa juga berada dalam lembah kekelaman. Ya, tetapi satu kepastian bahwa baik di padang rumput yang hijau maupun dalam lembah kekelaman, Tuhan itu tetap adalah gembala. Ya, nah perhatikan saudara, kalau kita kembali ke bagian ini, dia bilang dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
dalam hidup kita ini kadang-kadang kita kita mengakui Tuhan sebagai gembala, sebagai pelindung kita, penolong kita. Tapi ketika kita berada pada jalan yang mungkin boleh dikategorikan lembah kekelaman atau kesusahan, kadang kita berpikir, apakah ini jalan yang benar? Ya, apakah ini benar Tuhan tuntun saya? Tetapi tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ada bahasa di sini dikatakan bahwa dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi namanya ini kembali merujuk kepada Yahweh ini. Dan Yahweh ini, dia berbeda dengan Allah-Allah di sekitar dari bangsa Israel ini. Dia berbeda, saudara. Ya, dia adalah pencipta manusia, dalam hidupnya, dalam dirinya sumber kebenaran, ya, sumber segala kesucian. Dan tidak mungkin Tuhan bertindak tidak benar. Tidak mungkin Tuhan bertindak salah kepada umatnya, ya. Yang masalahnya adalah bisa saja kita yang salah mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti. Tetapi tolong ingat ketika Tuhan dia menuntun kita selalu pada jalan yang benar. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin berlaku tidak benar. Karena namanya ini adalah jaminan kebenaran. Nah, coba kita masuk ke ayat 4 ini. Saya sudah singgung tapi kita akan masuk lebih detail. Dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, perhatikan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengatakan bahwa dalam kehidupannya sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman. Tolong perhatikan, saya sudah sampaikan tadi bahwa pada waktu Daud berjalan dalam lembah kekelaman ini, kalau dalam konteks Mazmur pasal 23 ini bukan berarti dia berjalan sendiri. Ya, bukan berarti dia berjalan sendiri, pergi sendiri ke lembah kekelaman, tidak. Kenapa? Karena ternyata bahwa dalam lembah kekelaman itu dia tahu bahwa ada Tuhan di sana, itu berarti gembala, dia mungkin menyusur satu tempat yang mungkin berbahaya, tetapi dia tahu di situ ada gembalanya. Kemudian dia juga bisa memperoleh gambaran, dia boleh melihat gada dan tongkat. Kenapa saya mau sampaikan ini, bahwa ada bersama-sama gembala bersama-sama dengan domba pada waktu lembah kekelaman? Oleh karena saya yakin Daud ini pada waktu dia menuntun gembala, mungkin dia melewati akan satu jalan yang berbahaya, atau mungkin ada banyak tantangan, ada banyak mungkin singa atau beruang, atau serigala yang akan mengancam kehidupan dombanya. Daud tetap bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebabnya pada waktu dia menyampaikan akan Mazmur pasal 23 ini, dia katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena dia tahu gembalanya bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu bahwa gada dan tongkatnya Tuhan yang merupakan jaminan perlindungan itu sanggup untuk memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Itu sebabnya dia bilang, itulah yang menghibur aku. Nah, saudara, luar biasa sekali. Jadi Daud dia sangat tahu bahwa walaupun dia berada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tolong perhatikan, saudara. Dalam hidup dari Daud, dalam pengalaman hidup dengan Daud, kehidupannya tidak selamanya berada di padang rumput hijau, tapi kadang-kadang dia juga ada dalam lembah kekelaman. Kadang-kadang jalan yang dituntun oleh Tuhan tidak selamanya berada di air yang tenang, ya, tapi kadang-kadang berada pada lembah kekelaman. Oke, nah perhatikan di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ada hal yang menarik di sini, bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, Daud dia kasih tahu tentang kesusahan dalam hidup. Dia bilang bahwa dia sering menghadapi lawan, tetapi yang menarik di sini ada katanya hidangan. Ya, sementara menghadapi lawan, tetapi ada hidangan yang Tuhan sediakan. Apa maksudnya? Saudara, saya kira saudara kita sekalian sudah mengalami akan hal ini, ya, entah kita sadar atau tidak, tapi kita alami hal ini. Ya. Sebagaimana Daud ketika dia menghadapi lawan dan Tuhan memberikan dia kelepasan, pada waktu Saul mengejar dia berapa kali Saul hampir membunuh dia, tapi Tuhan selalu memberikan dia kelepasan. Ada saja cara-cara Tuhan untuk melepaskan Daud. Saya kasih contoh. Pada waktu Daud ada saat di satu pegunungan, kemudian Saul sudah mengepung dia dari segala sisi dan siap untuk menangkapnya. Tiba-tiba datang berita dari kota, ya, mengatakan begini, Saul, segera pulang ke negeri karena orang Filistin sedang menyerbu negeri. Bayangkan.
Seharusnya Daud sudah tertangkap pada waktu itu. Tetapi apa? Tetapi Tuhan menggerakkan bangsa Filistin menyerang akan kota Israel, sehingga Daud harus undur. Sehingga Saul harus undur mengejar Daud. Akhirnya Daud dia bisa diluputkan. Ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah begini. Pada waktu Daud dia menghadapi akan lawan, menghadapi akan tantangan, pergumulan dalam hidup, ternyata Tuhan dia menyediakan bantuan, dia menyediakan hidangan yang bisa diartikan sebagai bantuan, penolong yang menyanggupkan dia untuk bisa menghadapi akan kesusahan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya dalam kehidupan kita juga sering mengalami akan hal ini. Kadang-kadang ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan dalam hidup, banyak kali kita fokus kepada tantangan atau pergumulan tersebut. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu, dia menyediakan kepada kita kekuatan, menyediakan kepada kita pertolongan untuk menyanggupkan kita menghadapi akan tantangan atau pergumulan dalam kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Saya kasih contoh. Misalnya ada dari kita yang mengalami akan kedukaan. Mungkin ya, hal yang sederhana. Ada yang mengalami kedukaan. Kita mungkin merasa sendiri, tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kita bantuan mungkin secara materi, sehingga kita boleh menjalani akan kehidupan kita dalam peristiwa duka yang kita alami. Kemudian pada waktu mungkin kita, seperti saya mengalami dulu, waktu saya bersekolah dulu, saudara, tanpa saudara sadar, saudara-saudara sudah menjadi semacam hidangan bagi saya pada waktu yang lalu. Artinya bahwa ketika menghadapi tantangan, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus buat? Ternyata Tuhan mengirim saudara untuk membantu saya. Dan juga mungkin di satu sisi, ketika saudara mengalami kesusahan, ada orang-orang atau ada cara Tuhan untuk membantu saudara dan saya melewati akan kesusahan yang kita hadapi. Itu sebabnya ayat ini mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kemudian, Raja Daud juga mengatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, bahasa ini, kalau kita membaca bagian ini adalah merupakan satu rujukan kepada kondisi Daud sebagai seorang raja. Dia mengurapi kepalanya dengan minyak. Tetapi di balik daripada pengurapan ini yang kita ketahui bahwa kenapa Daud diurapi, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan berkenan kepadanya. Ya, oleh karena Tuhan berkenan kepada Daud sehingga dia diurapi sebagai raja Israel. Ya, jadi konteksnya seperti ini. Nah, tetapi terlepas daripada itu, yang paling penting di situ adalah bagaimana kehidupan Daud yang berkenan kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan memilih dia. Dan saya kira kita juga perlu untuk memikirkan akan prinsip ini, yaitu bahwa kita juga harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, pasti masing-masing kita Tuhan akan tunjuk atau Tuhan akan pilih untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia berkenan kepada kita. Nah, perhatikan bahwa ketika Daud dia mengikuti akan rencana Tuhan ini, dia terus berjalan dengan Tuhan, maka dikatakan sini bilang pialaku penuh melimpah, ya. Pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau saya membayangkan kehidupan dari raja, mereka berpesta, mereka beracara, kemudian mereka minum dari piala, ya. Kemudian mereka meminum anggur dengan penuh kelimpahan. Dan Daud menggambarkan akan kehidupan yang penuh kelimpahan dengan Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa kehidupan kelimpahan dari Daud ini bukanlah hanya sekedar materi, tetapi bagaimana dia membayangkan Tuhan menuntun dia baik di padang rumput yang hijau, ya baik di air yang tenang, bagaimana Tuhan menuntun juga dia di lembah kekelaman, Tuhan melepaskan dia daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya, bahkan Tuhan juga meluputkan dia daripada lawan-lawannya. Itu sebabnya dengan keyakinan dia katakan bahwa pialaku penuh melimpah. Dia mengalami kelimpahan dalam hidup oleh karena Tuhan itu adalah gembalanya. Nah, saudara, pada bagian akhir dari Mazmur 23 ini, Raja Daud dikatakan begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudara, saya melihat bagaimana Daud ini dengan rendah hati dia mengakui bahwa kehidupannya ini hanyalah kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan Sang Gembala Agung ini.
Dia melewati kehidupan yang senang, dia melewati kehidupan yang susah, dia melewati kehidupan yang penuh kelimpahan, dia merasakan bagaimana Tuhan selalu menolong dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia. Dengan rendah hati dia katakan begini, semua ini hanyalah kebajikan dan kemurahan belaka dari Tuhan. Ya. Jadi dia bilang bahwa kehidupannya itu akan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan belaka. Dia mengakui bahwa itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia bilang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan dia mengambil satu keputusan yang sangat-sangat penting, yang patut kita pikirkan dan patut kita tiru. Dia bilang, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala saya. Saya tahu dia akan menuntun saya pada jalan yang benar, baik itu di padang rumput yang hijau, baik itu dalam lembah kekelaman, baik itu ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Saya tahu Tuhan akan menuntun saya. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan, Daud yang mengambil satu keputusan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah kita mempelajari akan Mazmur pasal 23 ini, mari saya mengajak kita juga jangan ragu untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kita mungkin tidak memiliki gambaran yang tepat. Ya, saya pribadi tidak memiliki pengalaman menjadi seorang gembala. Ya, tetapi kita boleh belajar dari pengalaman Daud. Kita mungkin boleh belajar pengalaman orang lain tentang bagaimana pekerjaan gembala itu. Ya. Dan dari apa yang kita baca dalam Mazmur pasal 23 ini, mari kita jangan ragu untuk menjadikan Tuhan itu sebagai gembala. Kadang-kadang dia menuntun kita pada kondisi seperti berada di padang rumput yang hijau, seperti berada di air yang tenang. Tetapi kadang-kadang juga kita dituntun untuk menjalani kehidupan seakan-akan kita berada di lembah kekelaman. Tetapi jangan takut, saudara. Baik di padang rumput yang hijau maupun dalam lembah kekelaman, gembala itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan mari kita yakin bahwa kehidupan kita ini hanyalah karena kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita juga mengambil satu keputusan bahwa kita akan selalu setia kepada Tuhan. Kita akan diam dalam rumah Tuhan. Kita akan hormati Tuhan. Kita akan berjalan dengan Tuhan. Sehingga kita boleh semakin mengalami pengalaman berjalan dengan gembala agung ini. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, Pendeta. Thank you. Amin. Terima kasih Pendeta, sampai tertegun. Terima kasih atas firman yang begitu menguatkan, mengangkat hati kita untuk lebih dekat pada Tuhan yang adalah sebagai gembala kita. Baiklah, sebagai lagu penutup, kami minta kesediaan Simpson Pangaribuan. Persilakan Simpson. Selamat malam. Malam. Engkau gembalaku.
berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kepadamu dan juga tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Amin. Nonton atas pertanyaan sesuai dengan tema khotbah ya, pendeta. Baiklah, sebagai doa tutup kami minta kesediaan pendeta Nayuan untuk berdoa tutup. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bolehkah saya meminta permohonan 1-2 menit ini, mari kita renungkan kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita pikirkan apakah selama ini kita benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Mari kita akui bahwa segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena campur tangan gembala kita. Dan mari juga kita akui bahwa kalaupun ada pengalaman kesusahan, pengalaman pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka tidak pernah salah Tuhan memperlakukan kita. Tidak pernah salah Tuhan menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Pasti ada tujuan, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Dan setelah kita merenungkan akan peristiwa kebaikan ataupun kesusahan dalam hidup, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil keputusan dalam hati bahwa Bapak Ibu akan setia kepada Tuhan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, akan tetap menjadikan Dia sebagai gembala agung. 1-2 menit ini mari kita membuat renungan dalam diri kita masing-masing. Saya persilakan dalam doa pribadi kita.
Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah gembala kami. Belajar dari pengalaman Daud, dia menjadikan gembala, Engkau sebagai gembala, dan luar biasa sekali akan pengalaman dari kehidupan Daud. Kalau kami membaca kehidupan Daud sebelum dia jadi raja, sampai dia menjadi raja, kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Dan Daud, dia mengakui bahwa kehidupannya bukan hanya berada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, tapi kadang juga dia berada di lembah kekelaman. Tetapi dalam dua peristiwa hidup ini, Daud tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Bapa di surga, ampuni kami. Kadang-kadang dalam hidup kami hanya menyukai berada di padang rumput hijau. Kadang-kadang kami hanya menyukai berada di air yang tenang. Tapi kami lupa bahwa hidup ini juga kadang berada dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Tetapi apabila kami menjadikan Engkau sebagai gembala kami, seharusnya kami tidak perlu takut dimanapun Tuhan menuntun kami. Oleh karena Tuhan yang menuntun kami selalu menuntun pada jalan yang benar, apakah itu berada di padang rumput hijau ataupun dalam lembah kekelaman. Tuhan tolong bantu kami untuk menyadari hal ini. Dan bantu kami juga untuk boleh melihat akan pertolongan-pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi permasalahan. Sehingga kami tidak akan fokus kepada masalah itu sendiri, tetapi kami akan tetap fokus kepada Tuhan sebagai gembala agung kami. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan tolong bantu kami Tuhan untuk mau setia kepada Tuhan, untuk mau diam dalam rumah Tuhan, untuk mau setia, untuk mau berjalan dengan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan selalu gembala kami, dan membiarkan kami boleh terus berada dalam perlindungan, berada terus dalam rencana gembala agung kami ini. Dan biarlah lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kami ini, kami akan terus melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba menyerahkan akan umat Tuhan yang ada di jemaat Ciasdak di Colorado, Tuhan tolong berkati. Pendeta Yoram dan Mem, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka, Tuhan selalu memimpin kehidupan mereka. Kami yakin Gembala Agung akan selalu menuntun kehidupan keluarga ini. Tuhan sudah melihat pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan Tuhan, hamba mohon Tuhan selalu memberikan mereka berkat-berkat istimewa menjadi bagian kehidupan keluarga, dan Mem, dan juga anak-anak mereka. Hamba juga berdoa untuk semua tua-tua jemaat, bagaimana mereka bekerja sama dengan pendeta untuk memimpin jemaat ini supaya dekat dengan Tuhan. Boleh mempersiapkan jemaat ini untuk siap dalam bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan, kiranya Kau memberkati semua tua-tua jemaat. Berkati keluarga mereka. Berkati semua usaha pekerjaan mereka. Berkati juga semua pelayan-pelayan jemaat Tuhan di sini. Tuhan tolong menyertai mereka dalam kehidupan pelayanan mereka di gereja. Tuhan tolong berkati semua. Dalam segala usaha pekerjaan Tuhan tolong berkati. Berkati juga semua anggota jemaat yang ada, Tuhan tolong menyertai. Dan biarlah mereka semua boleh bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin gereja, dan biarlah mereka boleh memiliki satu kehidupan kerohanian yang baik. Semuanya Tuhan, kami semua juga, supaya kami boleh tetap memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, kami juga boleh dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat Tuhan, seluruh umat Tuhan yang sudah bergabung pada Zoom meeting saat ini. Tuhan, yang Kau menyertai kami semua. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima